Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Prof. Waalaikumsalam. Ya, kita mulai aja ya. Ini masih pendahuluan praktikum untuk anestesi berikutnya ya. Jadi pendahuluannya, jadi nanti Anda tinggal praktikumnya saja ya. Tinggal praktikum. Sebelumnya kan kuliahnya sudah dapat ya, sudah dapat. Tapi kita ulangi nanti sambil bagaimana sih melakukan praktikum itu ya. Ini untuk sementara itu karena bahannya yang kita gunakan ether ya. Nanti saya jelaskan ethernya itu bagaimana cara pemberiannya dan bagaimana cara kerjanya dan yang lain-lainnya ya itu. Jadi seperti yang saya terangkan ya. Jadi obat-obat untuk anestesi umum ini hati-hati menggunakan obat-obat anestesi umum ini karena eh, bisa juga nanti kalau Anda salah untuk melakukan anestesi ya bisa mati. Kenapa bisa mati? Karena ada stadium-stadium yang harus Anda perhatikan. Mulai dari stadium satu, stadium analgesik, stadium delirium atau ekstasi, stadium kirurgis atau operatif itu ada plan 1, plan 2, plan 3, plan 4 dan yang mematikan ini adalah stadium 4 yaitu paralisis medula oblongata ya stadium 4 yang mematikan tapi stadium 3 pun harus hati-hati kalau sudah masuk plan 3 ini harus hati-hati plan 4 mungkin sudah koma ya. Stadium 3 plan 4 koma jadi ini harus benar-benar Anda perhatikan nanti apalagi obat-obat ansi umum ini kalau Anda melakukan tindakan operasi pasti Anda akan lakukan ya nggak mungkin Anda melakukan pembedahan yang sifatnya bedah mayor, yang bedah besar, Anda tanpa melakukan ASI nggak mungkin. Ya, misalnya fraktur tulang atau yang lainnya, itu nggak mungkin Anda nggak melakukan anestesi umum, pasti melakukan anestesi umum. Kecuali kalau operasi-operasi yang ringan, Anda bisa menggunakan lokal anestesi. Tapi untuk general anestesi ini dampaknya itu efek toksiknya, efek sampingnya itu lebih besar daripada lokal anestesi. Karena itu Anda harus betul-betul memperhatikan stadium-stadiumnya, ya. Stadium-stadium itu yang harus betul-betul perhatikan. Apakah sudah masuk stadium 3 atau belum? Karena obat-obat yang modern, ya, kalau ether ini obat yang lama. Kalau ether ini bisa Anda lihat semua stadium bisa tampak nantinya itu apakah itu sudah masuk stadium analgesik, delirium sampai stadium operatif ya itu bisa Anda amati tapi kalau yang obat terbaru ya misalnya ketamin atau pentotal atau yang lainnya itu langsung masuk stadium 3 jadi kalau Anda nggak tahu tanda stadium 3 ya kebablasan Anda kasih terus obatnya yang mati ya karena cepat. Halo jelas nggak suara saya? Halo. Jelas, Prof. Jadi untuk ini obat modern ini umumnya semuanya kalau ether sudah nggak digunakan ya ether sudah nggak digunakan yang digunakan adalah obat modern. Obat modern ini ada induksinya cepat yaitu dia langsung masuk stadium 3. Kenapa? Karena menghindari stadium 2. Stadium 2 itu ada stadium yang tidak mengenakkan, stadium delirium. Stadium yang banyak kejadian-kejadian yang juga bisa mematikan. Ya. Jadi stadium 2 itu stadium yang juga tidak mengenakkan bagi hewan. Dan juga efek samping yang banyak terjadi itu juga pada stadium 2. Tekan darah meningkat, ya, atau yang lain-lainnya. Detak jantung meningkat, ya itu juga bisa terjadi pada stadium 2 ya itu stadium nggak mengenakkan karena itu cari obat-obat yang langsung masuk stadium 3 risikonya kalau Anda nggak tahu stadium 3 itu tanda-tandanya ciri-cirinya ya bisa mati karena itu nanti kalau praktikum harus Anda benar-benar tahu perubahan stadium ini karena pakai ether ini bisa Anda melihat semua stadium. Oh, ini masuk stadium kelas 1 itu tandanya apa? Stadium 2 tandanya apa? Stadium 3 print 1 tandanya apa? Stadium 3 print 2 print 3 tandanya apa? Sampai masuk stadium 4 tandanya apa? Itu harus tahu, ya. Tahu. Jadi memang agak-agak rumit, ya. Jadi apalagi ini kan
obat general anestesi itu kerjanya di otak, depresi Sunan Saraf pusat, ya. Kalau mendepresi Sunan Saraf pusat, pusatnya sentralnya itu di depresi, ditekan, ya kematian itu gampang terjadi. Bukan obat general anestesi saja, obat-obat yang lainnya seperti obat sedatif, hipnotik, ya itu juga membayangkan juga harus hati-hati. Jadi margin of safety-nya itu sempit. Jadi batas keamanan itu sempit, ya. Jadi indeks terapinya itu kecil, ya indeks terapinya kecil, retardusnya itu ya, kecil, efektif dosnya itu mungkin besar, agak besar, ya. Jadi itu yang membuat toksik. Jadi obatan yang toksik itu umumnya LD 50-nya itu kecil, itu sangat-sangat toksik, ya. Apalagi kalau Anda belajar toksisitas, kalau bahan itu punya LD kurang dari 5 miligram per kilogram per badan, itu super toksik, ya. Hitungannya nggak sampai jam-jaman bisa mati. Jadi akut, ya. Toksisitas akut ini. Itu untuk pendahuluannya. Jadi memang untuk jenah asesi itu ada syaratnya. Satu, hewan itu harus nggak sadar, ya, nggak sadar karena tidur enggak, ya lain, ya, nggak sadar karena tidur karena terbius lain, ya. Jadi benar-benar nggak sadar. Jadi diiris pun nggak sadar sih. Kalau bedanya tidur sama kalau anestesi umum itu nggak sadar, rasa sakitnya hilang. Kalau tidur nggak sadar, rasa sakitnya ada. Kalau Anda tidur, dipotong, disilet, ya, digores tangan Anda bangun. Tapi kalau general anestesi, kalau sudah di anestesi umum, dipotong kakinya pun ya nggak terasa, ya itu, ya. Jadi rasa sakitnya hilang dan juga paralisis otot rangkanya, paralisis otot rangka, terutama otot rangka, itu hilang juga. Jadi terjadi relaksasi otot rangka. Jadi semuanya relaksasi. Ya. Tapi tadi ya, tidak sadar, tapi harus bisa recovery. Jadi sifatnya itu bukan irreversible, tapi reversible. Jadi nggak boleh irreversible. Jadi kalau irreversible itu koma, nggak boleh terjadi koma, ya. Jadi yang melakukan general anestesi nggak boleh koma. Kalau koma itu irreversible, mungkin nggak bisa bangun lagi, ya. Mungkin tergantung mujizat saja. Kalau bangun tidaknya tergantung mujizat. Jadi harus sifatnya itu reversible sehingga nanti bisa recovery, ya recovery. Itu syaratnya. Jadi syaratnya harus tidak sadar, tapi harus bisa recovery sehingga sifatnya itu adalah reversible. Rasa sakitnya hilang, ya memang tujuannya operasi. Operasi itu harus rasa sakit hilang. Operasi itu memotong sesuatu, mengiris sesuatu, ya rasa sakitnya harus hilang, harus betul-betul hilang, ya. Oh, kalau nggak hilang, ya memang tergantung nanti jenazah asasinya. Ada yang sedang kuat, ya, ada yang ringan. Jadi kalau anestesinya rasa nyerinya itu sedang, ya harus dikasih namanya premedikasi anestesi. Diperkuat. Jadi kalau dia nanti mempunyai bisa mendepresi Sunan Saraf Pusat itu kuat sekali, tapi rasa sakitnya itu masih ada, ya harus dikasih premedikasi. Pakai apa? Misalnya pakai morfin, pakai apa yang sudah saya terangkan kemarin, ya itu. Ya ada premedikasi anestesi. Jadi harus dilihat. Jadi obat anestesinya itu bagaimana efek rasa nyerinya, bagaimana untuk menyebabkan relaksasi ototnya itu. Oh, relaksasi ototnya kurang kuat, ya dikasih masker relaksan, ya. Jadi seperti itu memang agak sulit. Oh, nanti obat anestesinya itu menyebabkan muntah, ya disebab dia kasih premedikasi anti muntah. Oh, obat anestesinya itu bisa meningkatkan asam lambung, ya dikasih obat-obat yang bisa menghambat asam lambung. Jadi itu namanya premedikasi. Oh, ini nanti pada waktu anestesi seperti ether, nanti terjadi ekresi, ya sekresi, terjadi sekresi kelenjar bronkus sehingga terjadi sumbatan pada kelenjar bronkus. Itu hati-hati, ya. Ya bisa mati kalau saluran pernapasan tersumbat oleh eh, cairan bronkus, ya mati. Itu harus hati-hati juga, ya. Itu. Jadi untuk mengurangi efek-efek yang tidak diinginkan itu bisa dilakukan namanya premedikasi anestesi. Itu kan kuliah saya ada, ya. Nanti dibaca lagi sebelum praktikum, ya. Nah, ini mekanisme kerjanya. Jadi yang terbaru, mekanisme kerja yang terbaru adalah dia dikaitkan dengan GABA. Ya, ada yang mengaitkan dengan GABA, dengan glisin. Ini GABA, glisin ini adalah neurotransmitter yang sifatnya inhibitor. Ya,
Jadi nanti obat-obat anestesi ini nanti yang bisa memekakan ya, mensensitifkan GABA A ini sehingga GABA itu bisa berikatan dengan GABA A ini ya dengan reseptor GABA A. Jadi GABA ini ada saraf namanya GABAergic yang bisa melepaskan GABA atau glisin. Jadi dua-duanya itu neuron yang sifatnya inhibitor. Jadi ini di membran sel neuron juga ini ada eh, channelnya, channel Clore ya. Jadi ini kalau ini ada reseptornya, reseptor GABA, GABA A ya. Kalau GABA B itu di otot polos ya. Kalau GABA A ini di neuronnya ya. Ini nanti kalau diikat oleh obat-obat ansi umum, ini yang teori yang terbaru. Tapi ada juga nanti teori yang arahnya seperti ketamin. Ketamin itu bukan GABA, tapi dia antagonis NMDA reseptor. Itu agak beda ya. Jadi ini yang pada umumnya obat-obat itu larinya ke GABA ya, larinya ke GABA ini. Jadi kalau ini mengikat dengan reseptor yang ada di ini membran ini pintu ini gate ini akan membuka. Kalau gate ini membuka, klornya akan masuk. Ya, klornya akan masuk sehingga klornya akan meningkat di dalam sitoplasma neuron ini. Kalau ini meningkat maka terjadi hiperpolarisasi. Kalau terjadi hiperpolarisasi, maka otot-otot itu menjadi relaksasi, terutama otot rangka. Ya, ini mungkin teori itu sudah saya kasihkan ya. Demikian juga glisin. Glisin juga sama. Glisin juga neuron yang sifatnya inhibitor. Jadi neuron itu ada yang sifatnya eksitator dan inhibitor. Yang eksitator itu glutamat, tapi yang inhibitor itu GABA A glisin ini. Kalau kita lihat ini ya, ini GABA A, ini eh, di sini ya. Ini sama GABA A, ini glisin, ini GABA A ya. Jadi ada GABA, ada glisin. Oh ini hanya GABA aja ya. Jadi nanti kalau itu tadi saya terangkan ya, kalau nanti dikasih anestesi ya, kasih anestesi yang dikasih anestesi maka ada ikatan GABA A dengan apa namanya GABA yang dilepaskan oleh obat-obat anestesi umum sehingga nanti klorin membuka maka klorin akan masuk sehingga terjadi hiperpolarisasi sehingga akan menurunkan eksitabilitas neuron ya. Jadi stabilitas neuron turun maka terjadi relaksasi daripada otot-otot terutama otot rangka. Ini jadi saya katakan tadi tidak semua itu ke GABA ya. Jadi seperti NMDA. Jadi MDA ini ketamin ya, ketamin ini MDA. Tapi yang lainnya itu arahnya ke GABA atau glisin. Dua-duanya ini ya. Bisa ke GABA, bisa ke glisin ini ya. Apakah isofluoran, apa propofol ini kalau dia ke GABA A juga ke glisinnya umumnya. Tapi hanya ketamin aja yang ke NMDA. Ini mungkin sudah kita terangkan ya pada waktu kuliah ya. Ini sekarang ether. Ether ini adalah tidak berwarna ya. Jadi dia nggak ada warnanya, tapi mudah menguap. Jadi nanti kalau Anda praktikum itu mungkin ruangan itu bau ether ya, bau ether. Jadi baunya itu menyengat. Bahkan mungkin kalau Anda sensitif itu mungkin bisa pusing-pusing ya. Hati-hati. Menggunakan ether ini tidak boleh dekat dengan api, bisa meledak ya. Jadi kalau ada api bisa kesaut karena gas ya. Jadi nanti dia menguap dalam bentuk gas. Lah gas ini kalau ada api ya tersulut ya, ya terbakar, ya meledak. Hati-hati ya, hati-hati itu ya. Jadi ini umumnya nanti diberikan, jadi nanti ether itu diberikan secara inhalasi ya. Karena ini adalah larutan yang mudah menguap menjadi gas ya. Jadi kalau obat anestesi umum itu kan ada dua. Bisa diberikan secara inhalasi, bisa diberikan secara injeksi. Injeksi itu bisa umumnya itu intravena, tapi ada satu-satunya ya tadi ketamin. Ketamin satu-satunya yang kerjanya pada NMDA dan satu-satunya yang bisa diberikan secara intramuskuler, tapi juga bisa diberikan secara intravena. Tapi yang lainnya, obat anestesi umum yang lain, semuanya itu diberikan secara intravena, kecuali ketamin yang bisa intravena dan juga bisa intramuskuler, yaitu. Jadi ini pemberiannya saya inhalasi dengan cara sebetulnya ada alatnya untuk memberikan, tapi untuk praktikum pun sebetulnya ada alat ya, kon namanya. Kon itu corong ini yang dipasang di hidung itu sehingga nanti ether itu tidak banyak terbuang
Kita nggak punya, lagi-lagi kita nggak punya. Kita bikin sendiri dari apa ini? Dari gelas aqua itu menyedihkan, ya, sangat-sangat menyedihkan di FKH itu. Masa gitu aja nggak dibelikan? Ya nanti ada center kita nggak punya. Ya apa ini? Ya disuruh katanya kelas world class university, tapi katanya maunya kelas internasional, tapi apapun di Farmako itu nggak ada. Ini Anda harusnya kalau kita sudah minta nggak dikasih, sebetulnya Anda ini bisa menuntut. Apa praktikum Farmako seperti itu? Gitu loh. Kok alatnya seperti itu? Itu tuntut aja, ya, dituntut aja. Itu hak Anda karena Anda itu membayar, ya, membayar dengan biaya yang mahal, ya harus imbalannya itu harus sarana prasarannya juga harus bagus. Tidak hanya seperti itu, ya. Kalau Anda kemarin misalnya praktikum di Rutika, kandangnya seperti itu, ya. Jadi cake-nya, cake-nya itu jadi kandang hewannya. Sebetulnya ada metabolic cake. Metabolic cake itu bagus, tidak seperti itu sehingga ya salah semua nggak terukur. Seperti kemarin Anda praktikum misalnya analgesik, mainnya pakai asam astat. Ya ada alat-alatnya, ada hot plate. Hot plate kita nggak punya, bikin sendiri, dimodifikasi sendiri. Sebenarnya ada output, ada plethysmometer, macam-macam sebenarnya. Sehingga benar-benar Anda itu menguasai, ya, bukan teorinya aja, dari skillnya itu juga menguasai. Tapi kita nggak punya, ya, alat-alat seperti itu nggak punya, plethysmometer nggak punya, hot plate nggak punya apa-apa. Sehingga mau nggak mau daripada nggak praktikum ya seperti itu, ya, seperti ini, ya, praktikum anestesi umum. Kalau kita nggak praktikum ya kasihan, padahal ini penting. Apa namanya, anestesi umum sangat penting. Nanti kalau melakukan tindakan operasi bedah nggak bisa melakukan anestesi, ya repot juga. Padahal dokter hewan itu harus bisa melakukan anestesi karena belum ada spesialis anestesi. Kalau di dokter umum itu nggak boleh dokter umum melakukan anestesi karena sudah ada spesialis anestesi umum, ya, spesialis anestesi sudah ada. Tapi kalau di kedokteran hewan, dokter hewan harus serba bisa, ya, serba bisa melakukan, ada kelainan di mata harus bisa menangani, ada kelainan di gigi ada menangani. Tapi kalau di luar memang sudah ada spesialis mata, sudah ada spesialis penyakit dalam, itu sudah ada di hewan sudah ada, tapi di Indonesia kan belum ada, ya. Nggak tahu kalau di IPB itu sudah ada belum, itu belum ada. Jadi apalagi spesialis anestesi umum tambah belum ada juga, ya, ini. Jadi minta aja, ya. Kalau kita nggak bisa minta, minta itu ya mungkin karena ya namanya dosen, ya dibilang iya iya iya, ya sudah itu, ya. Jadi ini mungkin keuntungan kerugian daripada anestesi umum, ya, mungkin Anda bisa baca sendiri. Nanti saya terangkannya lebih kemudian lagi. Sebetulnya ini enaknya itu bukan pakai alat-alat yang canggih, yang enggak, ya. Sebenarnya pakai gun yang sederhana pun bisa untuk membius hewan, ya, dengan alat-alat yang sederhana bisa, ya. Dan juga efek analgesinya juga bagus sebetulnya, dan sangat poten untuk efek anestesi umumnya, ya, untuk relaksasi ototnya, otot rangkai ini, ya, terutama otot rangkai itu juga sangat, sangat bagus. Batas keamanannya juga luas, ya, memang bagus, ya. Dan juga tapi ini nanti ada kendalanya itu di sini, jadi gangguan pernapasan ini, ya. Jadi karena adanya sekresi atau salivasi dari kelenjar eh, bronkus, ya, sekresi kelenjar bronkus dan salivasi, hipersalivasi ini yang bisa menyumbat, ya, bisa menyumbat, ya, menyumbat saluran pernapasan. Dan juga kemungkinan juga bisa terjadi nausea dan vomit, terjadi mual dan muntah, ya. Nausea itu mual, ini muntah. Dan kemungkinan juga jantung itu bisa berhenti, ya, detak jantung berhenti, ya. Ini karena kontraksi yang kuat sekali, ya, kuat sekali pada stadium 2, kontraksinya kuat sekali, ya, sehingga frekuensi kontraksi yang meningkat kuat sekali, akhirnya jantung itu capek, mandek, macet, ya, ini, ya. Dan ini mudah apa namanya, terbakar, mudah meledak, dan mungkin induksinya tadi, induksinya untuk mencapai stadium 3 itu lambat, ya, lambat, sehingga stadium 2 itu kelihatan, ya, sehingga ada hal-hal yang tidak menyenangkan, ya, yang membuat mungkin efek samping itu bisa timbul semuanya. Ini, ya, jadi eh, keuntungan dan kerugian daripada ether, ya. Ini nanti yang penting pegangan Anda.
Jadi untuk praktikum ini Anda bisa nanti ngeprint ya, Anda print ini, Anda bawa pada waktu praktikum sehingga ini lebih mudah untuk memahami, bukan kata-kata. Dengan gambar ini nanti bisa saya jelaskan ya. Sebelum itu nanti kita jelaskan ini aja dulu. Ini nanti ya, ini nanti hewan yang Anda gunakan ini adalah kelinci. Sebetulnya kelinci itu kalau putih ini matanya, pupilnya itu merah, enak ya. Ini juga sama, ini putih abu-abu, ini masih kelihatan. Pupilnya itu hitam, terus ininya juga sekitarnya itu putih. Jadi masih kelihatan ya. Tapi kalau yang benar-benar warnanya putih, itu pupilnya. Karena apa? Karena nanti ini penting. Meriksa di mata ini adalah sangat penting. Karena ini nanti yang bisa membedakan antar stadium. Antar stadium 1, 2, 3, 4. Ini di mata ini penting. Jadi ini harus Anda kuasai. Apa yang terjadi perubahan di mata? Apa yang terjadi perubahan di jantung? Apa yang terjadi perubahan di pernapasan? Ya. Jadi nanti Anda pakai stetoskop itu untuk melihat jantung. Tapi sebetulnya hipertensi juga bisa sebagai tanda, ya. Tapi kita nggak punya alat, lagi-lagi kita nggak punya alat hipertensi untuk TB ini, untuk kelinci sebetulnya ada, bisa diukur tekan darahnya. Karena nanti pada stadium tertentu, stadium hipertensi itu kuat sekali, ya, kuat sekali. Pada stadium tertentu hipotensi itu drop, hipertensi itu drop. Jadi hipotensi, nggak hipertensi tapi hipotensi. Jadi ada stadium itu bisa menyebabkan hipertensi, ada stadium yang bisa menyebabkan hipotensi. Itu harus Anda bisa membedakan. Oh ini terjadi pada stadium ini karena ada hipertensi. Itu stadium ini karena hipotensi. Tapi harus dikombinasi dengan tanda yang lainnya, yaitu tanda yang ada di mata, tanda di pernapasan, karena pernapasan ini juga penting. Jadi pernapasan ini nanti Anda bisa melihat pernapasan dada dan perut, torakoabdominal. Pernapasan torak ini nanti ada gerak-geraknya di dada itu. Jadi itu yang juga bisa membedakan. Pada stadium berapa nanti pernapasan itu arahnya ke perut. Jadi dadanya itu hilang, perutnya itu yang kuat. Ya ini harus hati-hati nanti itu dikombinasi nanti. Ya, jadi ini dan juga hipertensi, terus nanti detak jantungnya. Nanti pada stadium tertentu detak jantungnya kuat sekali. Ada stadium tertentu detak jantungnya itu lemah, bahkan mandek, macet, mati. Ya itu, ya. Jadi itu dikombinasi. Jadi dari jantung, hipertensi, terus nanti apa namanya pernapasannya, relaksasi ototnya ini, relaksasi ototnya itu harus tahu juga. Jadi nanti kalau dia sudah terbius, dia akan berbaring ya nggak bisa seperti ini, nggak bisa bangkit karena terjadi relaksasi otot semua, ya. Dan juga rasanya sakitnya hilang. Anda jepit, Anda apalkan ya nggak terasa, ya hilang sudah rasa sakitnya itu, ya. Kapan dia mulai hilang dan kapan dia hilang total, ya. Kalau di mata nanti Anda lihat di matanya itu lebar pupil. Kapan dia terjadi midrasis, kapan terjadi miosis, ini harus tahu, ya. Itu kapan terjadi midrasis, kapan terjadi miosis, kapan pupil itu melebar, kapan stadium berapa pupil itu mengecil, ya. Pada stadium berapa pupil itu melebar, pada stadium berapa pupil itu mengecil. Dan juga refleks cahaya. Ini cruiser saya itu kelihatan enggak? Halo, tak pakai ini cruiser ini. Kelihatan, Bro. Ya sih, tak pakai. Kelihatan. Oh iya iya, kelihatan nggak apa-apa sih, tak pakai cruiser yang lain ya, biar biar jelas itu pointer ini. Oh, nah, mesti ini. Nah, ya ini. Jadi eh, di mata itu penting, ya. Di samping midriasis, miosis, ya, nanti pakai penggaris. Jadi penggaris itu diukur. Oh, sebelum itu sekian senti. Setelah itu, oh, jadi sebelum setengah. Oh, jadi 0,7. Ya, 0,5 jadi 0,7. Oh, mengecil lagi jadi 0,4. Oh, tambah mengecil. Oh, melebar lagi. Itu menunjukkan juga tanda-tanda daripada stadium, ya. Jadi lebar pupil Anda bisa ukur dengan penggaris, ya. Dan juga refleks cahaya. Jadi refleks cahaya nanti kalau Anda sinari, nanti pakai senter. Senternya itu khusus untuk mata. Kita nggak punya, senter aja nggak punya. Senter tuh pakai senter yang untuk jaga malam itu. Senter yang besar itu.
Itu nggak cocok itu sebetulnya, ya. Jadi nanti center ini pakai center dari ini ya, dari samping ini ke sini terus masuk pelan-pelan. Anda lihat kalau sudah ke titik titik pupilnya, Anda lihat titik pupilnya itu bisa berubah atau tidak? Oh, bisa berubah dari besar jadi mengecil. Jadi nanti kalau ada center karena gini kan, nanti ke pupilnya, pupil itu akan mengecil. Artinya apa? Refleks cahaya itu ada. Jadi kalau Anda senterkan ke sini, terus ke pupilnya itu, pupil itu tetap aja, berarti refleks cahayanya hilang. Jadi ada hilangnya refleks pupil itu bisa sebagai tanda daripada apa namanya stadium. Stadium berapa yang refleks pupilnya masih ada, stadium berapa yang refleks pupilnya hilang. Ya, ini. Dan juga di mata itu ada namanya refleks kornea atau refleks palpebrae. Jadi nanti Anda gunakan kapas, kapas yang dilinting, ya mungkin yang kelas internasional nggak tahu dilinting, dipeluntir itu bahasa Inggrisnya apa ya, nggak tahu saya. Ya, di apa namanya, di pelintir kecil itu ya, di nanti diarahkan kalau dia matanya membuka, ini Anda tutulkan ke matanya, ini akan refleksnya akan menutup. Jadi masih ada refleks matanya nih, kelopak mata. Jadi matanya menutup. Jadi nanti ada pada stadium tertentu refleksnya itu hilang, ya. Jadi kalau disentuh tetap aja membuka matanya itu. Tapi kalau pada stadium tertentu disentuhkan, oh masih menutup, ya. Itu yang bisa membedakan antar stadium, ya. Jadi yang bisa membedakan tuh pada matanya, mata itu bisa refleks cahaya, bisa lebar pupil, midriasis, miosis, bisa refleks kornea, ya. Ini yang ya. Dan juga nanti di detak jantungnya, di nanti mungkin Anda bisa lihat kalau hipertensi itu di pulsusnya. Pulsusnya itu Anda raba di arteri femoralisnya. Ya, Anda kan belajar anatomi ya. Di kaki belakang tuh femoralis itu ada pegang. Kalau detaknya itu kenceng, ya nanti ada stadium tertentu itu detaknya kenceng. Ada stadium tertentu itu detaknya lambat. Ya, itu juga mungkin yang bisa kalau kita nggak punya alat hipertensi itu bisa dari pulsusnya. Pulsus daripada arteri femoralis itu bisa Anda gunakan. Dan juga pernapasannya. Pernapasan itu penting, ya. Pernapasan penting, ya. Ini. Dari sini ada yang tanya, tapi ini nanti kerjasama ya, nggak bisa satu orang ngejar. Ada yang megang, ada caranya megang. Caranya megang itu nanti yang kaki depan dipegang, kaki belakang dipegang, terus dibaringkan, ya, sehingga nanti Anda bisa memudahkan merisa, bisa melihat matanya, bisa melihat pernapasannya, bisa melihat eh, dengan stetoskopnya, ya. Nanti kalau jantung itu ada namanya punktum maksimum. Ya, jadi kalau Anda sudah diajari klinik itu punktum maksimum itu adalah di mana suara detak jantung itu yang paling besar, yang paling bisa dirasakan, ya, itu. Dan juga mungkin ada suara ronki itu karena ini ether itu bisa menyebabkan hipersekresi kelenjar bronkus sehingga nanti seperti orang mengi, ya, seperti suara ngik itu mungkin juga bisa terjadi pada bagian pernapasannya ini, ya, itu, ya. Jadi itu semua Anda bisa lakukan, ya. Anda bisa lakukan. Jadi nanti adanya megang kelincinya, handlingnya, handling kelinci itu dipegang kakinya depan, kaki belakang, terus di uh, tidurkan sehingga nanti matanya gampang diperiksa. Ini pernapasan kelihatan, apakah itu pernapasan torakoabdominal, orangnya kelihatan, abdomennya kelihatan, gampang bisa stetoskopnya, bisa meriksa untuk apa pulsusnya dan yang lain-lainnya. Ya, ini. Dari sini ada yang tanya sebelum saya teruskan. Ada yang tanya? Ada yang tanya enggak? Ada bro. Ada. Terus ini. Sekarang eh, ini kok nggak bisa ya. Ini. Jadi jadi tertentu nanti ada seperti ini. Midriasis, ya, ada miosis, ya. Terus mungkin nanti ini mungkin dari normal ya. Ini minyak normalnya. Ini nanti midriasis normal kembali. Ini nanti yang membedakan antar stadium. Anda lihat eh, pupilnya ya. Anda lihat pupilnya ini. Ini sampai ada yang masuk ya. Suara HP-nya tolong ini. Ada yang bocor itu. Eh,
suara HP-nya itu. Ya. Suaranya Prof Meles, Prof. Wah, Suaranya Prof Meles, Prof. oh iya nggak apa-apa. Itu promales ya. Heeh. Jadi nanti kita lihat pupilnya. Jadi nanti periksa di matanya itu bisa seperti tadi ya. Ini kan pupil itu nanti yang di tengahnya itu kalau kelincinya itu eh, putih, pupilnya itu merah ya. Jadi nanti ini yang Anda ukur. Pada stadium tertentu ini pupilnya itu akan melebar dan stadium tertentu itu akan normal kembali. Itu penting ya. Dan juga nanti refleks cahaya. Refleks cahaya itu dengan center ya. Anda ginikan pas pada pupilnya nanti ada refleksnya. Kalau pupilnya itu mengecil itu mungkin masih positif. Tapi kalau disenterkan itu nanti tetap aja, maka pupil itu refleksnya sudah hilang. Ya tetap. Jadi nggak ada refleks. Refleks cahayanya hilang. Jadi nanti penting refleks cahaya itu. Jadi gini kan, kalau pupilnya itu ada refleksnya berarti mengecil. Ya, kalau gini kan tetap aja berarti refleks cahaya. Jadi itu juga bisa membedakan stadium. Jadi pada stadium tertentu, misalnya pada stadium 3 itu hilang. Terutama stadium 3, plane 2, 3 itu hilang, diginikan. Ya, ini hilang. Ya, jadi tapi kalau masih stadium 1, stadium 2, ini diginikan masih ada. Ya, jadi ini masih ngecil pupilnya itu. Dan pada stadium 3, plane 1 itu kemungkinan masih ada. Kalau plane 1 masih ada. Tapi kalau sudah plane 2 betul-betul hilang. Refleks cahaya hilang. Dan mungkin nanti kalau pada stadium 2, jadi stadium 2 itu nanti yang khasnya itu adalah pupilnya itu melebar, midriasis. Ya, yang merah itu melebar, kuat sekali, midriasis. Tapi hati-hati, midriasisnya pada stadium 2 harus Anda bisa membedakan midriasis pada stadium 3, plane 3. Ya, plane 3 itu juga terjadi midriasis, apalagi plane 4. Midriasis, stadium 4 tambah midriasis, total midriasisnya. Itu harus hati-hati. Karena itu harus ada kombinasi. Jangan mata aja yang dilihat, tapi bagian yang lain, pernapasannya juga dilihat, detak jantungnya dilihat. Nanti mungkin pulsusnya, ya karena kita nggak punya alat hipertensi, pulsusnya juga dilihat. Jadi bukan hanya mata aja yang dilihat, tapi yang lainnya juga dilihat, ya pernapasannya, detak jantungnya, pulsus arteri femoralisnya, karena kita nggak punya apa namanya alat ya, alat untuk mengukur tensinya itu. Jadi ini nanti yang membedakan stadium-stadium. Dan juga nanti kalau dikasih center itu nanti hilang. Ya, kalau hilang ya itu mungkin sudah masuk stadium 3, plane 2, plane 3. Ya, itu stadium 3 ke atas sudah hilang. Ya, tapi kalau diizinkan masih ada, itu mungkin masih stadium 2 atau plane 3, stadium 1 itu kadang-kadang masih ada tapi lambat. Refleksnya itu lambat. Refleks cahayanya itu lambat. Itu masih. Tapi kalau sudah plane 2 benar-benar hilang. Terus nanti kalau Anda lihat refleks korneanya pakai kapas digulung kapasnya itu ditutulkan ke sini, tutulkan ini akan menutup. Mata ini akan menutup. Jadi refleks kornea atau refleks palpebre ini dengan cara kita meriksanya pakai kapas dilinting itu ya ditotolkan pada matanya ini akan ada seperti Anda aja lah. Sekarang kalau Anda disentuh mata Anda pasti ada refleks menutup ya. Nanti pada stadium tertentu terutama stadium 3 itu hilang ya. Jadi memang semuanya itu akan hilang pada stadium 3 terutama plane 2, plane 3 ke atas. Tapi hati-hati. Jadi stadium 3 itu paling enggak plane 2, plane 3. Kalau plane 4 itu ya sudah koma kemungkinan besar ya, koma karena sudah terjadi hipotensi, terjadi pernapasan abdominal atau yang lainnya. Nanti kita terangkan ya, itu. Ini kok nggak bisa ya. Gini aja lah karena nggak bisa dihitungkan ya. Ini ya, sebetulnya ada seperti ini. Kalau kita nggak punya ini, ya, ini kelinci, ini alat konnya ini. Jadi untuk anestesinya ini, ya, secara inhalasi kita nggak punya. Padahal ini harganya berapa sih? Ya, ini pun eternya itu nggak banyak terbuang nantinya. Ini ada botolnya, ya, yang bisa seperti nebulizer, ya. Nebulizer itu kan ada ininya ya, ada apa namanya, ada uapnya, diuapkan ya. Ini nanti ether itu diuapkan masuk ke sini sehingga bisa terkontrol. Nanti kalau sudah masuk stadium 3 plane 2, 3 mungkin itu yang ini harus dicabut. Kalau diteruskan ya mati karena itu sudah masuk stadium itu harus di maintenance ya. Jadi kalau induksi itu kan masuk stadium 3
baru dipertahankan ya di maintenance ya. Itu nanti yang dipertahankan. Kalau sudah masuk tahun 3 itu yang dipertahankan. Kita nggak punya alat ini ya, apalagi alatnya di sini. Ini aja kita nggak punya. Jadi untuk neteskan itu pakai sepet. Kalau Anda pakai sepet itu nanti kecepatan ya langsung stadium 2 nggak kelihatan. Stadium 1 nggak kelihatan ya. Harusnya Anda kalau pakai ini nanti bisa stadium 1 bisa kelihatan, 2 kelihatan. Tapi tergantung dari keterampilan Anda untuk neteskan. Jadi neteskan itu harus konstan, pelan-pelan. Sebetulnya ada lagi yang botol khusus untuk anestesi. Botolnya khusus. Jadi nanti kalau diteteskan tuh bisa netes ya. Jadi kalau di FK itu punya botol untuk anestesi itu ada botol, itu ada tutupnya itu ada lubangnya kasih kapas sehingga netesnya itu diteskan ini ada konnya itu di sini ada lubangnya diteteskan ke sini netes. Kalau ini alat ya sudah alat ya. Mungkin nanti kita bikin alat yang seperti ini bisa mungkin saya untuk modifikasi seperti ini. Tapi ya perlu biaya juga ya ini. Jadi ini ada lubangnya diteteskan pelan-pelan sehingga inhalasi masuk ke sini nanti ya. Jadi seperti itu ya. Kita nggak punya alat ini. Jadi kita ini nanti masih pakai gelas aqua itu yang dikasih kapas nutup itu sehingga mungkin kalau kasih kapas nutup ya mungkin ya ya berhenti di kapasnya ini mungkin ya. Jadi mau nggak mau sebelum dimasukkan itu kapasnya dikasih ether dulu. Nah itu nggak benar sebetulnya ya, nggak benar ya. Kalau yang di FK itu agak-agak benar. Jadi di FK itu ini ada alat khusus, corong khusus ya untuk inhalasi itu. Ini ada lubangnya, ini ada botol yang khusus untuk neteskan sehingga netesnya itu nggak grojok gitu ya, nggak banter gitu ya. Jadi ya memang di Farmako itu nggak punya apa-apa ya. Jadi eh, kita kalau punya ya bisa untuk memberi yang terbaik. Tapi kalau kita minta nggak dikasih ya mau nggak mau daripada nggak patrikom ya ya apa adanya karena itu ya bukan kita aja yang minta mahasiswa juga harusnya minta ya supaya nanti ada perbaikan di Farmako itu jadi nggak seperti itu praktikumnya lebih bagus lagi praktikumnya itu ini alat-alatnya nanti ini senternya kita nggak punya center seperti ini memang kayak center untuk mata ya center untuk mata kita nggak punya. Kita center untuk mencari maling itu ada ya, untuk jaga ronda malam itu. Yang besar itu. Masa matanya kecil, senternya besar. Ini fokus ya. Ini memang untuk mata ya. Jadi center itu harganya berapa sih? Ya, nggak sampai ratusan ribu mungkin ya. Paling banter 100.000. Kita nggak punya ya. Kalau 100.000 kita punya 6 6 center 600.000 cuma. Tapi kita nggak punya. Punya itu center yang besar-besar. Jadi ini nanti alat yang Anda gunakan untuk melihat refleks cahaya ya. Jadi senter ini untuk melihat refleks cahaya apakah nanti refleksnya itu masih ada atau tidak. Itu yang nanti yang membedakan stadiumnya. Terus ini mungkin penjepit ya. Penjepit itu bisa pakai ini atau ini ya dijepit kakinya ya. Apakah dia masih kesakitan atau tidak. Karena nanti mulai hilangnya analgesik itu. Jadi stadium 1 itu namanya stadium analgesik. Jadi rasa sakit sudah mulai hilang ya, hilang rasa sakitnya. Itu stadium 1 ya. Rasa sakit hilang. Tapi semuanya masih normal ya. Detak jantungnya nanti Anda bisa gunakan stetoskop. Ini mungkin kalau Anda nanti karena ether itu ada namanya saluran Ronki, itu pada bagian pernapasannya Anda bisa menggunakan alat ini untuk melihat apakah ada saluran Ronki atau tidak. Tapi sangat sulit karena Anda masih perdana, masih permulaan untuk melakukan praktikum ini ya. Jadi mungkin ya tapi dicoba aja nggak apa-apa ya karena suara orang kita suara gesekan cairan hipersekresi daripada kelenjar bronkus ya atau saliva itu yang masuk ke dalam saluran pernapasan ya seperti orang sakit asma itu ya dan juga ini yang penting ini adalah untuk detak jantungnya jadi ini nanti ada Anda puter bisa ke sini ya dibuka nanti jangan keliru yang Anda tempelkan yang menutup yang nggak terdengar ya ini bisa dirubah ya bisa yang membrannya ini atau yang sebelah ini jadi nanti Anda lihat ke paru-parunya atau ke jantungnya ya jadi ini bisa dirubah jadi untuk suara jantung itu Anda bisa mencari titiknya itu namanya punktum maksimum kalau Anda bisa menempelkan pada punktum maksimum sehingga suara jantung itu akan kedengaran keras sekali
Dan juga mungkin karena kita nggak punya alat untuk hipertensi, ya, alat untuk tensimeter nggak punya, maka Anda bisa raba di arteri femoralisnya itu, pulsusnya itu bagaimana, ya, detak jantung. Kalau pernapasan Anda bisa lihat secara makros pada mata Anda sendiri bisa melihat, ya, bagaimana pernapasan di dadanya dan bagaimana pernapasan di perutnya. Jadi sebelum Anda melakukan anestesi itu Anda periksa dulu kondisi normalnya, itu Anda periksa dulu semuanya, ya. Jadi matanya Anda periksa, nanti frekuensi pernapasannya Anda periksa, detak jantungnya Anda periksa, terus nanti apa namanya, refleks-refleksnya itu Anda periksa, ya, refleks di mata tadi, refleks kornea, terus nanti refleks apa namanya, pupil, lebar pupilnya Anda periksa semua, ya, yang seperti saya terangkan tadi, ya. Terus nanti bentuk pernapasannya itu bagaimana, ya. Terus nanti tonus ototnya itu masih ada atau tidak, ya. Mungkin hewan itu sudah sakit, lemes, ya, ya jangan digunakan nanti. Jadi harus benar-benar sehat, ya, hewan itu. Terus nanti rasa sakitnya itu masih ada atau tidak, ya. Jadi normal, ya, dalam kondisi normal rasa sakitnya masih ada. Kalau sudah diperiksa sebelum melakukan penelitian itu diperiksa, baru Anda kasih anestesi umum sambil diamati. Dua ya? Diamati bagian-bagian tadi, diamati. Oh, ini sudah masuk stadium 1, ini masuk stadium 2. Ini suaranya jangan masuk, ya. Kalau ngomong itu dimatikan dulu, ya. Di mute dulu. Ya itu, ya. Jadi seperti itu. Ada yang tanya, mungkin ini ada video untuk mungkin video itu When your pet is unwell, they may need diagnostic investigations, surgery, or other procedures to find out what is causing their symptoms and to provide treatment. Most tests and procedures need to be performed when the patient is unconscious, so they don't move or feel pain. To achieve this, patients are given a general anesthetic. Before your pet has their general anesthetic, it is important that their stomach is as empty as possible. This reduces the chances of them inhaling some of their stomach contents. In general, pets can be given their evening meal as usual, but must not have breakfast on the day of their procedure. This advice may be different for some patients, for example, in very young animals, very small animals, or those with diabetes. Your pet can drink water whenever they like during the day of their hospital visit. If your pet routinely takes medication, please let your vet know. They'll advise you whether to give this as normal before the procedure or not. Our specialist team of veterinary anaesthetists and anesthesia nurses follow a thorough process to ensure all patients are kept as safe as possible. This process begins by reviewing the patient's medical history and performing a pre-anesthetic examination, which may include blood tests. The anaesthetist then creates an anesthetic plan, which is tailored to your pet's needs. This plan takes into consideration factors like your pet's size, age, breed, the reason for the general anesthetic, and if they have any pre-existing medical conditions. Safety is a key component of anesthesia. Having a tailored anesthetic plan combined with constant monitoring by our specialist anesthesia team helps to reduce the associated risks whilst providing adequate pain relief. To prepare your pet for their procedure, a small patch is shaved on their leg, and an intravenous, known as an IV catheter, is placed. This catheter allows the vets and nurses to administer medications and fluids. Your pet is first given a pre-medication. This helps to relax them, provides pain relief, and reduces the dose of anesthetic drugs required for their procedure. The next stage in the process is called induction. This is when the general anesthetic drug is administered.
The anesthetic takes effect very quickly, and your pet will become unconscious within a minute or so. Then your pet is what we call intubated. This is when we place an endotracheal tube within the windpipe. This tube allows anesthetic gas and oxygen to be continuously administered to the patient, therefore keeping them in a state of unconsciousness throughout their procedure. Your pet is then prepared for their procedure, which may include their fur being clipped. Some patients will require additional measures, for example, medication which numbs the affected area, called a nerve block. These medications are given shortly before their procedure. During the procedure, our anesthesia nurse uses a multi-parameter monitor to keep a close eye on your pet's vital signs. These include their heart rate and rhythm, blood pressure, blood oxygen levels, carbon dioxide levels, and body temperature. A ventilator may be used during the procedure to provide support for those patients who are unable to breathe on their own. Once the procedure is finished, the anesthetic gas and oxygen are turned off. The endotracheal tube is carefully removed, and our anesthesia nurse continues to monitor the patient's vital signs as they wake up. Patients lose some of their body temperature during a general anesthetic, so they're kept warm with hot air mattresses and blankets, both during the procedure and whilst they recover. Recovery is a critical time, and so our nursing team continues to monitor the patient once they're back in their pen. Some patients return home the same day after a general anesthetic. They may be sleepy and seem a little out of sorts. Their appetite, behavior, and toileting habits may also appear to be different to normal. This is common and will pass in a couple of days. To help your pet's recovery at home, keep them in a quiet room and use blankets to provide warmth and comfort. Your pet may experience a little vomiting or diarrhea and may have a slight cough after their procedure. If these symptoms continue past a few days, or if you spot any other cause for concern, please contact your vet. Ya itu ya. Jadi itu tadi apa yang saya terangkan tadi sudah Anda lihat juga ya. Jadi untuk anestesi itu memang ada induksi, ada maintenance. Jadi tadi kalau intravena itu umumnya untuk induksi, dan untuk gas yang dimasukkan inhalasi tadi, intratube tadi, itu adalah untuk maintenance. Bentuk anestesinya adalah bentuk gas umumnya ya, umumnya gas dengan alat-alat yang memang khusus untuk anestesi. Ya memang ini harus benar-benar aman ya. Jadi memang di monitor itu mungkin ada alatnya kita nggak punya, apalagi monitor. Di alat itu bisa dilihat bagaimana pernapasannya ya, nanti level oksigennya, karbon dioksidanya bagaimana, tekan darahnya bagaimana, bentuk pernapasannya bagaimana, ya, detak jantungnya bagaimana, itu di monitor itu sudah terbaca semua. Dan suhu, mungkin suhu itu juga penting. Nanti kalau Anda sudah recovery itu umumnya obat anestesi umum itu menyebabkan hipotermia ya, hipotermia. Karena itu mungkin itu juga walaupun tidak fatal juga harus Anda lakukan untuk tindakan recovery. Jadi mulai obat dimasukkan pre-anestesi. Jadi sebelum dilakukan anestesi apa aja yang diamati ya, kan diperiksa sebelum anestesi itu harus Anda observasi yang benar-benar ya, benar-benar jantungnya bagaimana, tekanan darahnya bagaimana, harus Anda lah itu nanti latihannya pada waktu praktikum. Sebelum di anestesi Anda ukur semuanya, bagaimana frekuensi pernapasan, detak jantungnya, terus refleks pada matanya, semuanya itu Anda ukur. Terus pada waktu melakukan anestesi juga Anda lihat sampai mencapai stadium yang tadi ya, sampai ke induksi, nanti Anda bisa mempertahankan ya itu. Itu mungkin yang bisa ini nanti Anda bawa ini ya. Ini nanti ini tadi yang saya terangkan ya. Ini misalnya penapasan itu ada sebenarnya ada interkostal ya, thoraco atau interkostal abdominal, ini diafragma, penapasan diafragma. Jadi tadi saya katakan stadium 1 itu analgesik,
stadium delirium atau ekstasi. Stadium 3 ini ya, jadi stadium operatif atau stadium surgery ya, surgery ada yang mengatakan surgery, ada operatif ya. Nanti ada plan 1, plan 2, plan 3, plan 4 dan nanti ini jangan sampai ke stadium 4 medulla paralisis oblongata ya. Jadi nanti terjadi depresi pernapasan, mati. Lihat aja ini pernapasannya, nggak ada napasnya. Plan 4 sudah nggak bernapas ini ke abdomen. Jadi kalau Anda lihat nanti sudah ke abdomen nanti ya, ini masih normal. Ini normal tapi kuat pernapasannya. Kemungkinan irregular ya, kuat tapi tidak teratur. Kali ini sudah mulai normal ya. Ini pokoknya pada stadium 3 itu sudah mulai normal, plan 1 mulai normal. Kalau ini sudah normal, plan 2 itu normal karena itu yang bagus tuh pada plan 2 ini. Yang paling bagus operasi ini, tindakan operasi ada pada stadium 2 ini. Ini kondisi sudah normal semua nanti ya ini. Jadi Anda lihat. Jadi kalau Anda teruskan ini nanti pernapasannya ini hilang ya mati ya. Apalagi sudah stadium 4. Kalau ini mungkin sudah koma. Tapi harus Anda kombinasi dengan pemeriksaan yang lain. Misalnya pada mata. Ini mata ini stadium 2 midriasis. Ini pupilnya melebar. Nanti ini stadium 3 juga midriasis. Jadi kalau Anda sangka ini masih stadium 2, disangka di sini Anda teruskan, ya mati. Karena itu harus Anda lihat pupilnya bagaimana, pernapasannya bagaimana, tekanan darahnya bagaimana, terus nanti apa namanya tonus ototnya bagaimana, yang lain-lainnya, terus nanti pemeriksaan matanya bagaimana, refleks korneanya, refleks cahayanya, lebar pupilnya, ya itu juga penting untuk mendominasi. Jangan sampai Anda hanya melihat pupilnya tok, pupil midriasis, disangka masih stadium 2, ternyata sudah masuk stadium 3 plan 4 ya mati sudah ya, diteruskan ya mati. Karena itu tidak boleh hanya melihat satu parameter pemeriksaan, semuanya dikombinasi sehingga nanti Anda bisa menentukan oh ini stadium 3 karena ini normal semuanya, baik itu pernapasannya normal, tekanan darahnya normal, detak jantungnya normal ya, nanti apa namanya pupilnya juga normal ya, pupil normal ya, ini sekian, ini normal ya. Jadi nanti tonus ototnya hilang semua. Ini mulai hilang. Kalau ini stadium 2 eksitasi, ya kontraksinya kuat sekali ya ini. Jadi kalau pupilnya melebar, kontraksinya kuat sekali seperti kejang, apa namanya konvulsi kejang gitu ya. Terus nanti teriak-teriak, detak jantungnya itu kuat sekali ya, tekanan darah itu meningkat sekali, pernapasan itu kuat sekali juga. Oh ini masuk stadium 2 sudah. Yaitu stadium namanya aja delirium atau eksitasi gitu ya. Jadi kalau stadium 1 ini masih normal. Ini normal sudah mulai. Ini normal mulai. Ini masih normal semua. Jadi ini masih sadar kalau stadium 1 ya. Masih sadar tapi rasa sakitnya itu mulai hilang karena itu dinamakan stadium analgesik. Rasa sakit itu hilang ya ini. Stadium 1 itu yang membedakan. Jadi kalau Anda sudah ketemu stadium 2 ini benar-benar stadium yang nggak mengenakkan karena pernapasannya juga kuat sekali ya, seperti benar-benar dalam sekali, baik itu abdominal ataupun torakal ya. Nanti tekan darah kuat sekali dan juga detak jantung itu kuat sekali ya. Mungkin ada refleks muntah, refleks menelan juga ada ya. Nanti di matanya itu mungkin apa namanya masih ada refleks-refleks juga ya. Tapi yang khasnya ini sebetulnya pupilnya melebar, tapi harus dikombinasi dengan ini ya. Tapi di sini mungkin refleksnya masih ada, refleks cahaya masih ada, refleks kornea masih ada ya, kornea palpebris. Hanya lebar pupilnya itu melebar ya. Kalau sudah plan 1 itu sudah ada kata-kata mulai normal ya. Kadang-kadang mulai normal tapi miosis ya. Kadang-kadang mengecil tapi kadang-kadang sudah mulai normal ya. Ini miosis ya, mengecil tapi kadang-kadang ya mulai normal, yang tidak begitu miosis ya. Jadi ada kata mulai normal. Tapi kalau sudah plan 2 itu sudah normal semua. Tekan darah itu sudah normal, pernapasan normal, refleks cahaya, refleks di mata itu hilang semua. Ya. Kalau plan 2 itu refleks sudah hilang. Kalau ini tadi mulai hilang, kalau ini sudah betul-betul hilang. Refleks cahaya hilang, refleks kornea hilang ya. Jadi lebar pupil normal ya, pupilnya normal ya, ini yang paling bagus untuk melakukan anestesi. Tapi kalau sudah
Print 3 ini mulai tidak normal kembali, mulai tidak normal kembali. Kalau ini sudah mulai pernapasan, mulai ke perut, ya, tekanan darah mulai rendah, mulai turun lagi, ya mulai turun. Nanti kalau sudah print 4 turun, hipotensi, ini ya hilang sudah tekanan darahnya. Jadi kalau print 3 sudah mulai tekanan darah mulai turun, detak jantung mulai apa namanya hilang, ya, detak jantung itu mulai lemah, ya. Pupil-pupil ini juga mungkin pupilnya mulai melebar kuat sekali, ya itu karena itu nanti Anda bawa, dan tonus ototnya penting. Tonus otot itu sangat penting. Kalau pertama masih normal, ini ekstasi, ya, tonusnya kuat sekali. Ini nanti mulai normal lagi, mulai hilang-hilang. Lah ini yang hilang penting ini, karena operasi itu harus otot tuh harus mengalami relaksasi sehingga kita mudah untuk menyayatnya, mengirisnya. Karena itu ini yang paling bagus relaksasinya, ya. Jadi di sini, ya, plan 2 ini sudah mulai turun relaksasi, jadi mulai hilang, ya. Itu yang bisa saya berikan karena ini hari Jumat, ya. Ada yang tanya mungkin? Silakan. Ini kan sudah saya kasihkan 1 jam, ya, 1 jam pas, ya. Tapi kalau masih ada yang tanya silakan. Ada yang tanya silakan. Ini nanti Anda bisa melakukan praktikum mungkin kalau minggu depan itu mungkin praktikum ekstrak, mungkin Prof. Meles apa namanya memberitahu, ya, minggu depan praktikumnya apa. Mungkin minggu depannya lagi baru praktikum ASI umum. Ini penting, ya, penting karena itu harus Anda betul-betul perhatikan sebelum dilakukan operasi, sebelum dilakukan anestesi sampai sama dengan yang pada waktu dilakukan anestesi dan sampai recovery-nya, ya. Jadi pre-anestesi, pada waktu anestesi, post anestesi itu harus Anda betul-betul amati apa yang terjadi sehingga nanti ini menjadi pengalaman Anda pada waktu nanti Anda kalau ada pasien yang mau melakukan bedah, ya. Jadi melakukan tindakan operasi yang sifatnya besar, ya itu, ya. Jadi mungkin alat-alatnya tadi sudah kita beritahu, ya, mungkin nggak lengkap tapi sudah ada, ya. Sudah kita jelaskan, ya, bentuk-bentuk alatnya tadi sudah, ethernya juga saya terangkan, keuntungan ether itu apa, kerugian ether apa, kenapa digunakan ether pada waktu praktikum, ya. Memang untuk melihat semua stadium itu nanti kalau Anda menggunakan ether ini akan kelihatan semua, akan tampak semua. Stadium ini akan terlihat semua asalkan Anda menggunakan meneteskan ether itu dengan benar. Jadi pada waktu pembiusan itu kelihatan jelas nanti, ya. Ini stadium 1, stadium 2, 3, ya. Jangan sampai 4, ya. Mungkin plan 3 sudah dihentikan. Kalau ke plan 4 mungkin sudah koma, ya. Jangan sampai stadium 4 mati nanti, ya. Itu. Tadi kan ether sudah saya terangkan, mekanisme ether sudah kita terangkan, ya. Jadi apa itu syarat-syarat untuk anestesi umum itu juga saya, suatu bahan bisa digunakan ASI umum juga saya terangkan, ya. Untuk induksi, untuk maintenance juga saya terangkan, ya. Mungkin itu dari saya. Ada lagi yang kurang jelas? Halo? Tidak ada, Prof. Kalau nggak ada, ya kita akhiri pendahuluan praktikum ini. Mungkin nanti kalau kurang jelas pada waktu praktikum nanti kita jelaskan lagi, ya. Yang penting nanti handling untuk kelincinya itu, ya, megang kelincinya itu penting, sangat penting karena bagaimana memegang itu sehingga nanti kita bisa meriksa ini semua parameter ini, meriksa pernapasannya, meriksa pupilnya matanya, meriksa apa namanya detak jantungnya itu dengan mudah, ya. Sebetulnya handlingnya nggak seperti itu. Kalau Anda lihat handling kelinci itu banyak caranya, tapi khusus untuk praktikum ini memang harus bisa dilihat semua nanti, ya. Jadi kalau kita mengikuti handling yang rapid yang dilakukan orang lain itu mungkin kita nggak bisa melihat yang lain-lainnya ini, itu, ya. Jadi kalau sudah Anda nggak ada yang tanya, kita akhiri sampai ketemu nanti kita terangkan lagi sebentar pada waktu praktikum garis besarnya aja, ya, kita terangkan lagi, ya. Yang jelas Anda sudah kuliah sudah dapat, ini pun sudah kita ulangi lagi bagaimana cara meriksanya, ya, untuk anestesi umum itu, ya. Itu juga sudah saya jelaskan tadi, ya, dan Anda juga melihat video tadi kan juga terlihat, ya, pada waktu pre-anestesi itu apa aja yang diperiksa, ya, seperti Anda nanti pre-anestesi
sebelum praktikum apa aja yang diperiksa sama aja ya. Terus nanti pada waktu anestesi, tapi kalau dia tadi kan pakai yang intravena ya, injeksinya intravena, maintenance-nya inhalasi. Tapi Anda kan untuk praktikum ya nggak apa-apa, hanya inhalasi aja. Itu dari saya. Kalau nggak ada yang tanya, kita akhiri sampai ketemu pada waktu praktikum. Kemungkinan besar saya yang memberikan praktikum sendiri. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Anda keluar, lift.